manusia dan kelestarian lingkungan. Tujuan utama dari hidup berkelanjutan adalah untuk memastikan sumber daya alam tetap ada bagi generasi yang akan mendatang ya. Jangan sampai lingkungan kita menjadi rusak ya. Kita harus menjaga lingkungan kita. Kata belakang nih, apa nih? Kenapa kita harus mengadakan proyek ini nih? Nah, perubahan iklim dan polusi menjadi masalah besar. Betul tidak? Betul. Sekarang polusi di mana-mana ya? Hampir semua orang punya kendaraan masing-masing ya? Satu orang punya satu motor. Otomatis itu menambah polusi. Kemudian penggunaan bahan sekali pakai berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Siapa di sini yang suka jajan sering pakai bahan plastik? Kalian kalau jajan kan minum kokes pakai bahan plastik, makan mie pakai bahan styrofoam, ya kan? Kemudian gaya hidup berkelanjutan juga sangat penting untuk menjaga planet kita. Planet kita itu apa? Bumi. Kita sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi harus bisa menjaga lingkungan sekitar. Dan kreativitas dapat membantu kita mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bisa nggak nih kalian membuat suatu karya dari sampah? Sampahnya berupa apa? Sedotan, berupa tutup botol. Bisa nggak mengubah hal itu menjadi suatu karya? Yaitu karyanya hiasan mimpi yang kreatif. Sekarang kalian simak materi mengenai sampah maupun jenis-jenis sampah itu seperti apa saja. Saluran air jadi kotor ya. Sampah. Apa itu sampah? Yuk kita kenali. Apa itu sampah? Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak ditemani, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Sampah dibagi menjadi tiga jenis. Sampah organik, anorganik, sampah B3. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik waktu teman. Bahan organik merupakan sampah yang tidak dapat organik membentuk dan akan terus ada di tanah maupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik, kemasan kaleng, botol kaca, styrofoam, sisa ditimbulkan dan karet tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Yang ketiga, sampah B3. B3 itu singkatan dari bahan berbahaya dan racun. Mengapa berbahaya? Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita harus senantiasa menjaga lingkungan. Kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan, kita membuang sampah di mana saja, maka apa yang terjadi? Lingkungan akan tercemar. Kemudian air tidak akan bersih ya. Nah, sekarang kalian perhatikan video mengenai dampak dari limbah sampah plastik. Wilayah perkotaan dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Dan ini susah. Banyaknya limbah dan maupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Sekarang kita akan membagikan LKPD. Kalian jawab pertanyaan, kemudian nanti kalau sudah selesai diberikan ke ibu ya. Nih, bagikan ya.
pembagian sampah. Putri, boleh ke depan. Sebelumnya Ibu akan membagikan kelompoknya ya. Untuk kelompok 1, Putri, Alia, Dina, Bella, Masa. Untuk kelompok 2 kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Setelah tadi Ibu membagikan kelompok, Ibu menugaskan kalian untuk mengamati lingkungan sekitar. Kemudian kalian tulis di kertas kalian mengenai sampah-sampah yang tadi sudah dijelaskan. Lalu kumpulkan sampah-sampah tersebut dan nanti kita lanjut mengerjakan suatu proyek membuat hiasan dinding. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, sekarang mulai untuk mengamati lingkungan sekitar. Baik ya. Bagaimana tadi kerjasamanya? Baik tidak? Bagi-bagi tugas? Tugasnya apa saja di kelompok tadi? Ada yang bagaimana saja? Ada yang memilih, Ya. ada yang menempel, Ya. ada yang Bagus. Ini satu lagi, bahannya terbuat dari apa? Dari sedotan. Bagus. Itu bentuk gambarnya apa? Bagus ya, kreatif ya. Jadi bisa ya membuat hiasan dinding dari bahan bekas seperti sedotan menjadi asmaul-husna, nanti bisa ditempel. Kemudian jam dinding juga ini ya, bagus sekali, lucu sekali, lonjong ya. Yang matanya gitu ya. Ini ada bisa jam 1, jam 10, hebat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
sedotan dan juga tutup botol dan kardus bekas. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah bersama-sama mencari, kemudian mengamati lingkungan sekitar kita. Kalian hebat, sudah bekerja sama dengan baik, sudah membuat suatu karya yang luar biasa, yaitu hiasan dinding dari sedotan dan juga tutup botol dengan memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, dipimpin oleh kalian untuk membaca doa. Alhamdulillah. Sekali lagi, ucapkan terima kasih untuk kalian